Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dal amin. Sholli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa inal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala kemudahan, atas segala ridho dan izinnya juga kita dapat menjalankan amaliyah, menjalankan amal dan ibadah lahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan bersama-sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dibaca wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah di dalam menjalankan amanah Allah baik kepada tingkat syariatnya, hakikatnya, tarikatnya, marifatnya sampai menuju kepada tingkat kodrat dan sifat zat sehingga bersifat Allah pada kodratnya sendiri semata-mata dijadikan hal yang begitu dalam rangka menetapkan keumatan dan ketuhanan Allah. Kalau yang dikatakan ibadah adalah bersifat mengulang pekerjaan sebuah umat, bukan Allah itu tidak suci dengan adanya kita mensucikan, bukan Allah jauh dengan adanya kita menghadirkan, bukan Allah tiada dengan kita menjadikan, dan bukan Allah itu hilang atau tidak kelihatan dengan kita menzohirkan. Tetapi dikatakan semua itu ibadah, maka menandakan ketafakuran kita sebagai umat di dalam beribadah kepada wujudnya semata. Dalam hal ini kita harus bisa memilah-milah daripada kodrat tersebut. Yang penting rumusnya kita harus paham. Apa rumusnya? Yaitu kodratnya yang kembali kepada maujudnya sendiri. Ini iktikadnya. Dan apa usolinya kita? Mempertemukan inna lillahi, kembalinya sifat keumatan beribadah dengan kezohirannya. Terus bagaimana dengan kodrat kita? Kodrat kita adalah sifat maujud. Yang kita akan kembalikan itu kan yang wujud, yang hakikat. Nah, alam yang kita pakai untuk maujud ini, untuk pensaksian semata-mata adalah alam kodratnya Allah
dalam makom pensaksian batinnya sendiri. Nah, disinilah kita harus benar-benar memahami kiat-kiat dari ilmu tauhid. Para hadirin dan jamaah sekalian, rahimakumullah. Kadang-kadang kita berpikir, bagaimana mengenai wujud kodratnya Allah? Kalau wujud kodratnya sudah sifat-sifatnya yang dimakomkan kepada zat dan sifat, itu sudah pasti. Tapi batin Allah yang dikatakan nur ma'in masuk ke dalam nur ma'ani atau maknawiyah, berdiri dalam kodrat pandangan batin. Kalau kodrat nur ma'in adalah kodrat sifat menyaksikan bagi Allah dalam wujud batinnya yang didirikan, yaitu nurul alal nurin, adanya lapisan cahaya dalam cahayanya sendiri. Kenapa kita selama ini tidak sampai berpikir ke situ? Kenapa? Karena kita melayani hakikat dan makna Allah dalam Al-Quran dengan akal dan pikiran. Makanya Allah tidak membuka pintu hijab ke hakikatannya. Harusnya kita memiliki alat kendali. Semua kita percontohkan, semua sudah ada. Sifat apapun dalam kodrat itu sudah ada. Tidak perlu pun kita, itu pun sudah ada. Tetapi kodrat-kodrat tersebut butuh sebuah nilai keinsanan. Keinsanan inilah yang paling sulit dicari. Ya, kalau diri kodrat itu tidak susah kita cari, jemaah. Tapi keinsanan Allah ini yang paling susah dicari. Kalau kita tidak mengerti cara pentajaliannya, cara mentadaburnya. Contoh sekarang, kalaupun ada kodrat batin, kodrat zat, kodrat nur, kodrat sir, dia punya hati enggak? Dia punya perasaan enggak? Dia punya kerinduan enggak? Dia tidak punya nilai keinsanan. Bagaimana dia untuk berangkat untuk menjadi kodrat sebuah umat yang hidup? Inilah pentingnya dihadirkan sebuah nilai kemanusiaan di tengah nilai kodrat Allah tadi. Nilai kemanusiaan inilah yang kita miliki dengan kalam insan. Awalul wajibin alal insani huwa maifatul illahi bi istiqoni, masih insan tapi insani. Tapi dalam hakikat batin ma'innya Allah yang mawujud di dalam batin ma'ani ini bukan insani tetapi insanu. Nah, ini yang membuat perbedaan. Kalau sudah alif kasroh dan menjadi u, hakikatnya adalah sir. Jadi kalau ada batin Allah dalam bentuk penyaksian, itu tingkat rahasianya memang tinggi. Tetapi tidak artinya susah dipahami, asal ikhlas menerima dan merasakan wujud itu ada di dalam semua kodrat. Bisa dia masuk ke dalam semua kodrat. Gunanya apa? Gunanya mencapai kebenaran. Jadi kalau sudah ada kodrat saksi, gimana lagi Buya? Ingat perintah syahadat. Syahadat menyatukan syahadah langsung menjadi satu dengan syarat tauhid, tafrid, tajrid. Benar kamu berhubungan dengan ya. Benar kamu merasakan dan benar kamu mengalami. Baik ke dalam semua kodrat. Makanya kita masuk mendirikan semua kodrat. Karena perintah pensaksian itu tidak dari jauh. Tetapi perintah penyaksian itu masuk ke dalamnya. Nah, di situ
masuk ke dalam kodrat itu sendiri sampai nyata pada wujudnya. Kalau dia tidak masuk, itu bukan saksi namanya. Nah, inilah membuatnya kita mengkaji tajalli, mana kodrat-kodrat tersebut bernama diri. Para jemaah yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Di dalam makom kajian tauhid seperti ini dituntut suatu keluasan kita di dalam beriman kepada Allah. Kalau umpamanya yang belum pernah terjadi, kita cari itu namanya mentadabur dengan ilmu. Tapi kalau yang sudah ada kita perjalankan, nah ini namanya ibadah. Ibadah ini wujudnya adalah ilmu. Ilmu ini wujudnya adalah sir, rahasia. Jadi kalau kita pelan-pelan dibuka, yaitu kodrat kerahasiaan Allah pada diri, kita jangan kauf, kita jangan kaget, ya, karena itulah dasarnya Allah menghentikan petunjuk-petunjuknya ke dalam kodratnya sendiri. Apabila kita kaget atau terkejut lebih jauh dan mengganggu ketenangan kita, ini yang membuat semuanya akan batal. Jadi kita harus benar-benar mengaplikasikan di diri, memang inilah jalannya dan akulah kodrat itu. Jadi benar-benar ikhlas menerima daripada gejolak-gejolak sifat Allah dalam diri kita. Contohlah seperti batin kabir. Ternyata ya Allah, selama ini kita berdoa, ya Allah kabulkanlah doaku ya Allah. Tapi mata batin tidak melihat kepada kabir, dan kabir tidak melihat apa yang kita minta. Makanya doa kita nggak pada yang jadi. Itu selama ini. Alhamdulillah kita bersyukur sudah punya ilmu. Ternyata Allah mengabulkan doa bukan dia langsung. Allah itu menjadikan sekali, ya, yang lainnya terjadi. Kenapa terjadi? Karena banyaknya kodrat-kodrat sifat Allah yang sudah siap melaksanakan hubungan tauhid, memohon sebagai umat, mengabulkan sebagai Tuhan, tapi Allah sudah punya alatnya semuanya. Nah, termasuk sekarang ada nur ma'in, ternyata itu adalah batinnya Allah. Batin pensaksian, ma itu satu makom, ain itu menyaksikan, ya kan, kodrat yang menyaksikan. Nah, coba kalau kita tidak paham, mungkin kita saja yang berusaha menyaksikan. Nah, sekarang bagaimana kita mau mengkaji diri kalau kodrat penyaksian tidak ada? Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada, adanya ma'in di dalam ma'ni. Nah, ini padahal kita sudah tahu selama ini bahwa sifat-sifat tariknya, sifat-sifat kerahasiaannya itu sudah mulai terbuka, ya kan, sudah mulai kita buka. Bersifat tariknya di malam hari, bagaimana wujud bintang nur namain itu benar-benar menyaksikan. Coba kalau Nabi Yusuf dulu begitu gagahnya, cakep banget. Dia kata, dia orang tua, Pak, apa iya saya dibilang orang ganteng, cakep Pak? Saya, kata bapaknya, kalau belum bintang yang melihatmu, sebelum tersenyum bintang kepadamu, belum saya akui. Kenapa? Karena itu adalah nur ma'innya Allah, dan itulah pensaksian batin Allah. Maka tersenyumlah dia. Nah, inilah yang membuat mata atau ma'in dengan dia berkedip-kedip seperti mata kita. Padahal itu mata batin kita, mata batinnya Allah.
Coba, kalau gunanya apa? Arti itu gunanya apa? Untuk membinasakan kebatilan, pemburu setan, pemburu iblis yang ditakuti oleh kodrat-kodrat iblis segala macam yang batil adalah lirikan daripada mata pola batinnya Allah. Ternyata itu kodrat besar. Maka lihat mata kita, bola mata kita itu ada yang bening di dalamnya, betul tidak? Nah, ada yang bening, air yang bening. Nah, itulah dia. Jadi disitulah kita menempatkan kemaknian batinnya Allah tadi. Jadi bergantung kepada mata yang berkaca-kaca. Kan gitu. Nah, disinilah yang dikatakan bola mata batinnya Allah. Disitulah kita menyaksikan daripada apa yang dilakukan. Itulah kacamatanya yang sebenar nur main di dalam diri yang bersifat batin berupa pandangan. Tapi kalau kita melihat dari niat, kita melihat dari zat, kita melihat dari batin, tidak akan bisa. Tapi kalau sudah melihat dengan bahasa orang ma'rifat dulu apa? Hai intan berintan, intan putih, intan matanya sanuruhum wa sanurihim. Bisa dia lihat Umar gentayangan. Begitu tajamnya, ternyata juga benar. Mata daripada batin Allah bisa menembus kemanapun yang tidak mampu ditembus sesuatu. Baik pada jemaah. Jadi disinilah kita mengkaji kodrat-kodrat Allah ini menuju kesempurnaan. Itulah tujuannya. Ya, tujuan dari at-thariq itu tadi mencapai kesempurnaan. Paham? Baik, kita mulai muzakarah kita dengan saya kalamkan umul muzakarah dengan membacakan mula muzakarah, jemaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jamaah. Tolong audio moderator dibenarkan itu suaranya putus-putus. Silakan, siapa duluan? Reski Bu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah apa namanya? Ini itu wajah kamu kemana itu nggak kelihatan, udah kayak hantu aja. Di sini gelap, keadaannya gelap. Karena iya, mohon maaf dulu sebelumnya. Bukan mohon maaf, kita cerita nur main, malah ini nur hantu. Ya udah silakan. Ya. Nah, jadi dari kodrat sampai sama kita masuk lagi, disitulah ketemu kodirun sampai samiun, dan dalam lagi disitulah kan bertemu dengan sifat sulbiyah. Nah, jadi disitulah tempat penyaksian itu Bu ya, karena disitu sudah tidak ada diri lagi Bu ya. Yang kedua, saya ingin bertanya, apakah saksi itu yang dinamakan kekasih itu juga Bu ya? Semua itu daya saya jawab batin. Nur main itu nama sebuah batin sirnya Allah. Tidak ada kaitannya dengan kodrat apapun.
Dan dia bisa bertajali, umpamanya kita butuh kodrat zat rohani, kalau dia tatap tembus. Kita butuh hakikat nurani, kalau dia natap tembus. Nah, ini adalah kodrat penglihatan, kodrat suatu an-nazir. Paham? Insyaallah. Begitu ya. Jadi tidak boleh ditajalikan berupa kodrat, tetapi dia adalah sebuah wujud batin yang dinamakan dengan nur ma'in, maujud di dalam nur ma'ani. Inilah dia sifat. Paham? Insyaallah. Baik, lanjut. Silakan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, saya masih ragu-ragu tentang Belum paham gitu, kalau ragu-ragu Allah marah nanti belum paham Buya ya. Tentang perbedaan dan persamaan antara nur ma'in dengan ainul basiroh atau mata batin, Buya. Itu masih dalam bentuk kolbi. Kalau mata batin wujud dalam kolbi, ya, batin dari basirun, gitu. Tapi kalau ini pensaksian yang tidak berkodrat zat dan sifat. Tapi kalau ainul basirah mata batin. Kalau ini nur ma'in adalah zat, adalah wujud batin menyaksikan. Gitu. Kalau batin menyaksikan ini tidak memiliki persekutuan dengan kodrat apapun. Kalau ainul basirah, nah ini sudah dikatakan mata hati. Ya, mata hati. Dan itu kelengkapan dari golongan zat dan sifat, Pak Asep. Kalau nggak ada ainul basiroh, mana ada basiroh? Nah, kan mana ada basar? Nah, berarti kan dia masuk golongan sifat. Kalau nur ma'in, dia batin rahasia Allah yang ada maujud di dalam ma'ani, gitu. Paham belum? Kalau fungsinya Buya sama-sama melihat, Buya, kan? Tidak, dia menyaksikan, termasuk yang melihat pun dia saksikan. Tapi yang melihat tidak bisa melihat yang menyaksikan. Contoh orang tabrakan. Nah, masa yang tabrakan melihat pensaksi dulu baru dia mau tabrakan? Enggak. Nah, gitu. Ya. Siap-siapkan saksi, saya mau tabrakan. Nah, kan enggak mungkin ya. Artinya si penglihatan bisa dilihat oleh pensaksian dan pensaksian nggak bisa dilihat oleh penglihatan, gitu. Paham? Buya, terima kasih Buya. Insya Allah. Ada aja yang ditanya. Lanjut. Siapa lagi? Pak Keswari. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan tausiah Buya tadi itu, karena kaitannya dengan saksi, maka apa ada hubungan pensaksi itu dengan alif pada kalimat asyhadu, Buya? Iya, itu tauhid. Ya. Saksi dalam makom tauhid, dia bisa masuk kemana saja, ya, baik dalam makom tauhid, baik makom dengan syahadatullah atau syahadat tauhid, apapun yang berhubungan dengan Allah harus melalui kodrat nur ma'in atau batinnya Allah. Itu, dan dia tidak dijadikan oleh siapapun, tapi dia terjadi karena Allah ingin menjadi Tuhan. Paham? Iya, Buya, berarti kalau saya boleh
sampaikan bahwa Nur Ma'in ini powerful ya Bu ya. Ya, powerful. Sehingga dia tidak boleh jadi Tuhan, tidak boleh jadi umat. Tapi dia wujudnya ada. Makanya kodratnya khulik. Khulik itu sifat dari si kholik. Ya, coba dicerna lagi. Khulik itu adalah sifat batin dari kholik. Ini enggak? Tuh, kan kita bongkar habis enggak? Jadi jangan ini lagi, ini sudah luar biasa sekali gitu. Ya, Allah Maha Kholik. Ya. Nah, tapi apa kata semua kodrat? Ya khuliqul minal in. Itu. Wahai utusan Allah, pandanglah kami. Nah, seperti itu. Jadi itulah sama dengan kabir. Ya. Kabir itu kan kodrat batin, cuma sifatnya menyaksikan dan mengesahkan solat. Kalau kabir tidak hadir, solat tidak sah. Kalau tubuh batin tidak berdiri dari dalam alam batin, maka kabir ini tidak hadir. Ya, tapi kalau sudah bisa mengkaji diri ini semua menjadi kodrat batinnya Allah, maka dirikanlah dalam kabir batinnya Allah. Barulah di situ alhamdulillah, hamdu zat batinnya Allah untuk mewakilkan kehadiran Allah. Paham? Paham Bu ya. Satu lagi Bu ya. Ya. Ini kan yang penting sekali posisi Ma'in ini kan pada saat pertemuan yang ketiga Bu ya. Dalam Mukasyafatul Bu yang disampaikan tausiah itu yang kami pahami masih pertemuan pertama, kedua. Yang ketiga ini masih belum paham saya Bu ya. Antara apa ini posisi Ma'in yang betul-betul berperan di sini. Mohon dijelaskan biar. Kalau Ma'in itu jangankan posisi kodrat, posisi niat juga sudah tahu dia. Kalau dia sudah nggak melihat niat orang, itu kejaran dia di dalam kajian sudah mulai meleleh itu. Jadi bukan hanya kodrat, gitu. Niat pun bisa disaksikan sama Nur Ma'in tadi. Wah, niat dia nggak benar ya Allah, kubar aja, begitu. Makanya kalau hubungan Nur Ma'in ini tadi dibawa ke dalam tingkat, memang dia menuntut persyaratan tinggi. Contohnya sekarang, dari berdiri ke sujud, apakah kita sudah menguasai perubahan kodrat dari itu? Nah begitu. Jadi penuntutan ilmu hakikat ini Pak betul-betul luar biasa Pak Suhari. Jadi tidak hanya sebatas kita bertajali alif ini kepada ini, tidak. Itu memang harus dikaji supaya apa? Karena Nur Ma'in ini yang wujud dalam ma'ani ini, dia membawa perintah syahadat tadi. Kalau tidak bisa menjadikan satu, nih syaratnya. Yang kedua, jangan menjadikan satu aja, syahadat ahad, tetapi kamu juga harus merasakan, mengalami dan nyata berhubungan. Nah, inilah butuh kajian tadi. Kalau masalah yang menghadap, tidak. Kebahagiaan, puncak bahagia kita apabila sudah mukasyafah dia dengan Allah. Bertahun-tahun dia berpisah. Nah inilah kodrat ini. Ibarat orang yang sudah terbengkalai kemana-mana untuk mencari kodrat wujudnya pulang, tapi belum bisa diadakan pertemuannya. Inilah tugas kita untuk menyelamatkan kodrat ini kembali kepada Allah atau wujudnya. Jadi semua itu benar-benar diperhatikan oleh wujud saksi tadi. Dia bodoh amat, saya tidak umat, saya tidak Tuhan. Yang penting kalau saya bilang tidak ya tidak. Kan gitu.
Bagaimana proses Allah jadi Tuhan aja di mata dia? Kalau enggak dari mana? Nah nanti setelah kita mendapatkan satu kodrat wujud yang berdiri, nah disitulah baru kita bisa mengambil kesimpulan tentang sebuah nur ma'in tadi. Tapi untuk tahap sekarang kita harus mengetahui kalau ada bola mata batin Allah di dalam diri sifatnya sendiri. Jadi tidak cukup diakui kaji itu, memang harus ditajalikan ke dalamnya. Sekarang dia masih jadi power nih, masih jadi kekuatan. Nanti kalau dia sudah berkalam, nah ini kan repot kita. Betul nggak? Ingat, di surat Al-Isra ini dia tanya satu-satu. Begitu ada yang bertanya, Pak Koswari bilang sudah ketemu Allah dalam sholat, dipanggil sama dia, Basar, sini kamu. Basirun, kumpul. Mana Ainul Basirah, sini. Betul, Koswari ketemu lihat aku. Wah, saya kemarin dia itu. Nah, gitu. Inilah yang 7 ini yang akan dipanggil oleh Allah kalau pensaksian kita tidak sempurna. Kenapa? Ibadahnya itulah dia. Ibadah batin Allah itu sebatas menyaksikan. Tapi jangan salah. Kalau nanti di akhir cerita ini bertemunya satu kodrat yang berdiri itu, dia dalam wujud, segala wujud dia bisa. Kalau dia masuk ke wujud Adam, dia akan bisa. Masuk kodrat Muhammad, dia juga bisa. Dan bisa bertajalli kapan saja. Mulai detik ini juga bisa. Tapi ingat, jangan kita gagal menjalankan tugas menghimpun perintah Allah syahadat ahad dalam rangka tauhid, tafrid, tajrid. Ini yang harus menjadi pokok kajian. Paham? Iya Buya, berarti yang pertemuan yang ketiga belum dibahas ya Buya ya? Pertemuan yang ketiga, yang pertama, yang kedua, kalau belum matang di mata dia, dia belum akui. Nah, ya, dia belum akui. Meskipun kita buka nanti, tapi dia lihat tidak ada yang ke situ. Yang ada baru ilmu kita. Yang ada baru pemahaman kita. Kita tidak bisa bertajalli ke sana. Belum mampu ke sana, tapi kita berkalam, nanti dipanggil lagi sama dia. Dipanggil lagi yang 7 ini. Paham? Ya, mungkin yang ini Bu ya. Berarti pada saat mau sujud, itu berarti pandangan kita harus cepat merubah ya Bu ya. Setelah kita takbir, rukuk, begitu mau sujud, pandangan kita cepat berubah. Ya. Begitu. Jadi mungkin untuk pendalaman ntar ya. Ya. Jadi kalau untuk pemahaman kita harus ada batasan. Ya, batasan kodrat ibaratnya dia harus mengikuti keinsanan Allah. Meskipun kodrat itu lengkap, tapi tidak hadir keinsanan Allah dalam hal itu, maka apa yang mau disaksikan? Nah, berarti ini insanu ini harus melihat kepada insani, insani maujud dalam insan. Karena dia beda. Paham? Paham Pak. Insya Allah. Baik. Terima kasih Bu. Insya Allah. Baik. Ada lagi? Ridho Bu ya. Ya, baik. Silakan Pak Ridho. Suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Bu ya. Jadi ini Buya mengatakan bahwa ini bisa masuk semua kodrat.
Yang saya ingin tanyakan, ketika pernah Buya menyampaikan seperti kita melihat di dalam cermin, diri Ayan Karaja di dalamnya diri Ayan Sahabita. Apakah penyaksian atau nurmain ini bisa dikatakan seperti itu, Buya? Iya, sekecil apapun yang kita dapatkan dalam kajian hakikat harus nyata di pensaksian nurmain tadi. Iya. Jadi kita berprasangka sekarang nih. Siap, Buya. Kita umpamanya ragu. Nah, berarti dia belum menyaksikan. Iya. Ya. Nah, tapi rasanya kita sudah mantap. Nah, berarti sudah ada campur tangan dia meskipun belum itu penuh. betul, Buya. Nah, Iya. meskipun belum penuh. Kenapa? Betul. Karena sebelum kaji ini turun, kita masih bermakrifat dalam prasangka. Artinya apa? Ya, sudah hadir Allah menyaksikan. Kan begitu? Ya. Iya. Tetapi sekarang kita sudah tahu Allah itu tidak adalah wujud. Ya. Allah itu adalah wujud ibarat sebuah titik, dia tidak pernah bergerak titik itu kemana-mana. Betul nggak? Yang bergerak itu adalah sifat dia semua. Iya. Contoh kabir, ya enggak? Kita dulu gimana mengambil marifat, rupanya marifat itu batinnya kabir, kan gitu. Namanya di atas wujudnya, nama di depan si in, di bawah un, kan gitu. Nah, kalau tahu dari dulu mah enak manggilnya, kan gitu. Iya. Nah, jadi masih banyak kodrat-kodrat Allah ini yang bersifat dengan kehendak manusia. Inilah lama-lama semakin hari mengaji ini semakin luas kita. Benar, Buya. Dan menghilangkan kecapean kita. Kan gitu? Coba kalau kita, contoh sekarang ini, kita taharoh. Iya. Kenapa langsung harus berzikir, membersihkan kolbi, ini segala macam? Iya. Iya. Jangankan hadas, niat aja nggak tepat, itu termasuk hadas. Ya enggak? Jangankan hadas yang salah. Nah, tetapi kan di balik itu Allah janjikan, wa yulhaqqu alanal haq walla nabatila. Kalau berdiri yang hak, binasa yang batil, kan gitu. Tetapi dalam rangka ibadah tetap huruf to itu titiknya dua, wujud harus dua, Tuhan dan keumatan. Makanya terjadi ibadah, gitu. Terima kasih, Buya. Insyaallah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang maksud dengan 1 titik ba, 2 titik ta, dan 3 titik sa? Ya, inilah kodrat posisi Allah di dalam 3 kodrat. Titik bernama wujud, kalau dengan ba berarti wujud Allah dalam batin. Kalau ta, ini awalah sudah awaludin. Dia sudah menyatakan persekutuannya dengan umat. Berarti ta ini sudah ada tempat ibadah yang sudah ada yang beribadah kepadanya. Nah, yang ketiga adalah sa, titiknya 3. Nah, berarti Allah sudah posisi la ta'yin sani, dan dia sudah bersifat pada ciptaannya sendiri. Paham? Nah, kalau diseret ketiga-tiganya, diseret ba, diseret ta, diseret sa, dia menjadi batasan, artinya as-sajadah. Maka jadilah diri kita as-sajadahnya Allah. Paham? Insyaallah, Buya. Terima kasih, Buya. Mantap juga kamu nih lama-lama, ya. Insyaallah. Yang penting rajin masuk, ya. Kalau dengan saya asal masuk rajin dijamin bisa, tapi pintar jarang masuk dijamin bodoh. Itu ya. Ya, masih ada? Baik para jemaah sekalian,
Masih ada yang bertanya? Pak Asep Bu ya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang titik itu, Buya, mohon dijelaskan tentang ya, Buya. Yang ya Buya pernah membahas tentang Iya. ada dan tiada itu, Buya. Iya. Aku ada. Ya, kalau dia itu ada titik dua sama dengan to. To ini juga titiknya dua. Artinya apa? Sudah terjadi la ta'yin awal bersifat Tuhan dan adalah bersekutu dia dengan kodratnya bersifat umat. Nah, kalau jatuhnya ke ya berarti sudah bermakom. Nah, kalau adanya di ta berarti itu sedang bertajali atau melakukan kewajiban masing-masing. Allah melakukan kewajiban dalam satu wujud dan umat melakukan satu wujud dari satu nama. Namanya titik, titik itu namanya wujud. Jadi bukan dia dua berubah namanya, dia dua itu adalah posisi kodratnya. La ta'yin awal. Kalau satu la ta'yin, yang kalau tiga la ta'yin syani, berarti sudah ada bersifat di atas sifatnya sendiri. Paham? Insya Allah, Buya. Terima kasih, Buya. Insya Allah. Baik, para jemaah sekalian, kita istirahat 10 menit. 10 menit saya lagi mau masuk lagi nanti. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik,